Pesan saya buat setiap mereka yang tidak beragama Kristen, yang senangnya membuli iman Kristen, yang senangnya mengupas Alkitab, lalu memperkosa Alkitab seenak dan semaunya saudara sendiri. Saya hanya mau ingatkan saudara, bukankah kawan-kawan Muslim punya idiom tersendiri? Agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Untukmu adalah agamamu, untukku adalah agamaku. Boleh nggak kita saling urus agama kita masing-masing? Gak usah senangnya kupas-kupas Alkitab, menerjemahkan Alkitab dengan cara yang bodoh, ngerti juga enggak, lalu menafsirkan seenaknya. Bahkan ada ejekan-ejekan yang buat saya tertawakan habis-habisan. Ada yang bilang, Yesus itu buktinya disunat, Yesus itu buktinya tidak makan babi, Yesus itu sembayangnya sujud, berarti Yesus itu Muslim. Aduh saudaraku yang kasih dalam Tuhan, boleh nggak gitu kalau ngomong jangan bodoh-bodoh begitu. Kenapa? Yesus pun dibaptis bos. Kalau bicara Yesus disunat, Yesus sujud, lalu Yesus tidak makan babi, itu karena dia Saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat datang dalam ibadah spesial kita. Karena hari ini kita masuk pada hari yang sangat penting dalam iman Kristen kita, yaitu Yesus mati buat kita. Dan saudaraku, orang mati karena sakit, orang mati karena usianya sudah berakhir, tapi Yesus mati untuk menebus dosa kita. Kalau orang bertanya, kenapa Allahnya orang Kristen mati? Jawaban kita sederhana, justru dia mati supaya kita hidup dan menerimanya dalam segala kelimpahan. Tahukah saudara, kita orang Kristen tidak pernah tertekan dengan kematian Kristus. Kita tidak pernah sedih dengan kematian Kristus. Kita tidak pernah mempertanyakan kenapa Yesus mati. Kita orang Kristen bangga dengan kematian Kristus. Saudara boleh membuli kami dan berkata, oh Allahnya orang Kristen mati, oh Tuhannya orang Kristen mati, oh Tuhannya orang Kristen disalibkan. Tapi tahukah saudara, itulah kebanggaan kami. Itu sebabnya banyak orang Kristen memakai kalung salib, dan di salib adalah kebanggaan buat kami. Kenapa? Di salib itu Yesus menebus segala sesuatunya. Di salib itu Yesus membuktikan cintanya. Tapi di salib itu dia membuktikan maut tidak bisa mengalahkannya, karena dia mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit untuk menyatakan kemuliaannya. Karena itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, engkau boleh menertawakan kami, kenapa Allahnya mati, kenapa Tuhannya mati. Tapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, itulah kebanggaan kita, bahwa Jumat Agung adalah Jumat yang kita sebut agung. Yesus mati supaya kita hidup dan menerimanya dengan segala kelimpahan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, pesan saya buat setiap mereka yang tidak beragama Kristen, yang senangnya membuli iman Kristen, yang senangnya mengupas Alkitab, lalu memperkosa Alkitab seenak dan semaunya saudara sendiri. Saya hanya mau ingatkan saudara, bukankah kawan-kawan Muslim punya idiom tersendiri? Agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Untukmu adalah agamamu, untukku adalah agamaku. Boleh nggak kita saling urus agama kita masing-masing? Gak usah senangnya kupas-kupas Alkitab, menerjemahkan Alkitab dengan cara yang bodoh, ngerti juga enggak, lalu menafsirkan seenaknya. Bahkan ada ejekan-ejekan yang buat saya tertawakan habis-habisan. Ada yang bilang, Yesus itu buktinya disunat, Yesus itu buktinya tidak makan babi, Yesus itu sembayangnya sujud, berarti Yesus itu Muslim. Aduh saudaraku yang kasih dalam Tuhan, boleh nggak gitu kalau ngomong jangan bodoh-bodoh begitu. Kenapa? Yesus pun dibaptis bos. Kalau bicara Yesus disunat, Yesus sujud, lalu Yesus tidak makan babi, itu karena dia orang Yahudi. Itulah ajaran orang Yahudi. Disunatnya bukan kayak lu gitu, tapi dia disunatnya pada hari ke-8. Tapi jangan lupa umur 12 tahun dia juga bar mitzvah. Kenapa? Dia orang Yahudi. Dia setiap setahun 3 kali dia pergi ke Yerusalem. Kenapa? Karena orang Yahudi Pesach, Syafuot, lalu Sukot, setahun 3 kali harus pergi ke Yerusalem. Jadi saudaraku, jangan suka nipu-nipu orang lah, jangan suka ngomong-ngomong kosong lah gitu. Saudara pengetahuan Alkitab nggak ngerti gitu, dalami aja Alkitab, kitab suci saudara. Saudara kan tadinya Kristen kan sebagian, ya kan, lalu nggak ngerti kan, makanya saudara keluar dari iman Kristen. Tiba-tiba saudara masuk, lalu saudara masih mau baca-baca Alkitab. Nggak usah, tinggalkan, udah pelajari aja buku kitab suci saudara yang baru. Jadi membawa damai, jangan bikin kacau kiri, bikin kacau kanan. Karena buat saya itu adalah tindakan yang sangat bodoh gitu. Iya kan, karena saudara nggak ngerti, tiba-tiba saudara ucapkan kalimat-kalimat yang kayaknya orang yang nggak ngerti itu kayak iya. Tapi kita yang ngerti, kita tertawa geli sama pernyataan-pernyataan bodoh saudara itu gitu. Jadi minta maaf, di hari Jumat Agung ini saya ngerti
banyak orang-orang menertawakan iman Kristen. Katanya, jadi disclaimer dulu nih, saya bukan ngurus agama orang, tapi saya menjawab serangan-serangan orang di hari kematian Yesus ini. Wah, Tuhannya orang Kristen mati, Yesusnya orang Kristen mati, Allahnya orang Kristen mati. Boleh nggak? Saya kan nggak ngerti. Jadi saya ngomongnya kan ngomong kosong tuh. Saya ngomongnya jadi kayak bodoh-bodoh gitu kan. Boleh nggak usah utik-utik agama kami, iya kan? Karena agama kami punya idiom tersendiri, agama kami punya keyakinan sendiri, dan kami tahu kenapa Yesus mati, supaya kami hidup. Dosa kami diampuni, kami menjadi warga kerajaan sorga, dan kami menerima dalam segala kelimpahan. Dalam iman Kristen ada istilah, apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, janganlah perbuat itu pada orang lain. Saya kan juga nggak inginkan diledek-ledek, wow, boleh kawin beberapa kali, apa itu, sampai di sorga nanti ada apa itu namanya, bidadari-bidadari, itu sorga apa tempat maksiat gitu. Kok boleh nggak gitu? Kita nggak usah saling menyerang agama orang. Saudara urus agama saudara sendiri, pikirin agama saudara sendiri, gali agama saudara sendiri, jalani agama saudara sendiri, baru kami menjalankannya, baru kita bisa damai dengan kasih sukacita. Gak usah ngomong itu orang kafir, ya kan? Soalnya juga gak senang disebut kafir kan, ya kan? Karena buat saya, ya kan, orang kafir ujung-ujungnya apa sih? Orang kafir ujungnya kan neraka kan? Itu yang mau saudara maksudkan kan? Kami kafir, kami akan masuk neraka kan? Boleh nggak usah sebut-sebut yang kayak gitu? Silahkanlah saudara mau ngomong apapun, tapi jangan urus agama kami, karena kami punya iman tersendiri. Kami tahu bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain olehnya manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Kami mau setia, kami mau percaya, karena kami tahu kami boleh diserang, kami boleh dibully, kami boleh ditertawakan, tapi harinya akan tiba. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa di sorga. Haleluya. Nah, hari ini kita sudah masuk di Injil Lukas 14. Injil Lukas 14 ayat 7 sampai 11. Dan kalau saya boleh memberi judul, maka di hari Jumat Agung ini saya mau beri judul meninggikan diri. Lukas 14 ayat 7 sampai 11 di bawah judul perikop tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Ini menarik ini, ya kan? Dikatakan karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seseorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Jadi iman Kristen bukan hanya bicara hubungan manusia dengan surga, tapi iman Kristen juga mengajarkan bagaimana hubungan kita dengan sesama. Karena inti iman Kristen ada dua. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita punya hubungan ke atas, vertikal ke atas. Lalu kita punya hubungan horizontal. Hubungan ke atas harus baik, tapi hubungan dengan sesama harus jadi berkat. Persoalan ada banyak orang yang cuma mikir hubungan ke atas, masa bodoh sama sesama. Tapi sebaliknya ada orang yang menekankan hubungan sesama. Lalu nggak penting ke gereja, nggak penting baca Alkitab, nggak penting berdoa, nggak penting bertobat, yang penting kita baik sama semua orang. Tapi ada orang-orang, yang penting kita cinta Yesus, yang penting kita melayani Tuhan. Kita masa bodoh sama orang, pokoknya nggak bisa. Kita harus menjadi berkat. Kita harus berbuat baik, kita harus membawa damai, kita harus menyatakan kasih, kita harus membawa sukacita. Pada saat yang bersamaan, kita harus mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Haleluya. Kemudian ayat 9 bilang, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia, jangan datanglah berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan. Dan dengan demikian kau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Jadi Alkitab sedang mengajarkan kita. Hidup itu jangan meninggikan diri. Hidup itu jangan angkuh. Hidup itu jangan sombong. Hidup itu jangan cari penghormatan manusia. Hidup ini belajar mengalah. Hidup ini belajar punya hati yang melayani. Hidup ini harus sadar, aku ada sebagaimana aku ada karena anugerah Tuhan. Apapun yang ada padaku semuanya karena kasih karunia Tuhan. Ayat 11. Sebab statement firman Tuhan ini jelas. Apapun agama saudara sebetulnya, apapun keyakinan saudara, ayat ini penting. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Tapi barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saya tetap percaya. Apapun agama saudara, kalau saudara meninggikan diri pasti direndahkan. Tapi sebaliknya, kalau saudara merendahkan diri, pasti akan ditinggikan Tuhan. Wah, haleluya. Dalam pendahuluan saya tekankan bahwa salah satu sikap hati yang paling tidak berkenan di hadapan Tuhan adalah meninggikan diri. Tuhan gak suka orang sombong. Yang setuju ketik dalam chat saudara, Tuhan saya tidak suka orang sombong. Yes, Tuhan saya tidak suka orang sombong. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang saya tidak boleh sombong. Kenapa saya tidak boleh sombong? Tuhan saya tidak suka dengan orang sombong.
Karena itu saya berani katakan, salah satu sikap hati yang paling tidak berkenan di hadapan Tuhan adalah meninggikan diri. Lalu pertanyaannya, why? Kenapa Tuhan gak suka orang meninggikan diri? Saya simpulkan karena orang yang meninggikan diri dapat terpancing untuk berlaku munafik. Coba sudah pelajari. Orang-orang yang suka meninggikan diri akan terpancing untuk jadi orang munafik. Karena yang kita cari hanya pujian. Yang kita cari hanya hormat. Yang kita cari adalah supaya dipuji orang. Tapi yang Tuhan mau, kita hidup apa adanya. Yang Tuhan mau, kita sadar kita hamba. Yang Tuhan mau, kita merendahkan diri dan hidup dalam ketulusan. Tapi orang-orang yang meninggikan diri gak bisa tulus. Orang-orang yang meninggikan diri akan terpancing untuk menjadi orang-orang munafik. Karena yang dia cari hanyalah pujian. Yang dia cari adalah hormat manusia. Karena itu Alkitab dengan tegas berkata, orang yang meninggikan diri akan direndahkan Tuhan. Hidup ini jangan munafik. Hidup ini tulus. Hidup ini apa adanya. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita itu anugerah. Haleluya. Yang kedua, orang yang meninggikan diri dapat terpancing untuk iri hati. Karena orang sombong gak bisa lihat orang lain lebih bahagia dari hidupnya. Gak bisa lihat orang lain lebih maju dari hidupnya. Gak bisa lihat orang lain lebih sukses. Saya ingat gak cerita tentang Saul dan Daud. Daud mengalahkan Goliat. Tiba-tiba wanita Israel menari-nari dan berkata, memang Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Biasa aja kan, ini memang lagi euforianya orang memuji Daud. Itu bukan berarti Saul direndahkan. Tapi karena dia punya fenomena kesombongan, selalu mau meninggikan diri, akhirnya pikirannya dikuasai oleh iri. Dia mulai berkata, wah, kepada Daud diperhitungkan berlaksa-laksa, kepada aku hanya diperhitungkan beribu-ribu. Sebentar aja jabatan raja jatuh kepada dia. Orang yang sombong, orang yang meninggikan diri, selalu punya jiwa iri. Pikiran dikuasai oleh kenegatifan. Tapi sebaliknya, orang-orang yang merendahkan diri, yang dia lihat ucapan syukur kepada Tuhan. Orang mau bilang apapun, yang penting hidupku berharga, yang penting hidupku berarti, yang penting aku jadi berkat, yang penting aku memuliakan Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Saudaraku, yakinkan dalam hidup saudara, semua yang terjadi karena anugerah. Karena kebaikan Tuhan sungguh sangat terbukti dan sangat nyata. Yang ketiga saya pelajari, kenapa Tuhan gak suka kita meninggikan diri? Karena yang meninggikan diri dapat terpancing untuk berlaku munafik, berlaku iri hati. Dan ketiga, menghalalkan segala cara. Orang kalau meninggikan diri, yang alam pikirannya bagaimana saya lebih dari semua orang. Kalau perlu saya bohong, kalau perlu saya curang, kalau perlu saya sikut orang, kalau perlu saya jatuhin orang, kalau perlu saya fitnah orang. Karena yang alam pikirannya saya harus lebih dari semua orang. Tapi sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, gak usah gitu Pak, gak usah gitu Bu. Ada orang lebih dari kita, gak apa-apa. You are still special in God's eyes. Engkau tetap spesial di pemandangan Tuhan. Yang setuju sama saya ketika live chat saudara, saya spesial di pemandangan Tuhan. Tuhan tetap punya rencana yang indah buat hidup saudara. Gak usah menghalalkan segala cara. Hidup Kristen tetap berjalan pada kebenaran, tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, maka hidupmu akan diberkati. Kau tidak akan turun tapi naik, tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Haleluya. Dan yang keempat, kenapa Tuhan gak suka orang meninggikan diri? Karena orang yang meninggikan diri yang pertama dapat terpancing untuk berlaku munafik, yang kedua dapat terpancing untuk iri hati, yang ketiga dapat terpancing untuk menghalalkan segala cara, dan yang keempat dapat terpancing untuk mudah tersinggung dan gampang emosi. Orang yang meninggikan diri, wah, terjadi sesuatu nggak sesuai dengan pemikiran, emosi, marah, wah, tersinggung. Wah, boleh nggak hidup tuh jangan apa-apa tersinggung? Ibu, boleh nggak apa-apa hidup jangan amarah, emosi, tersinggung? Boleh nggak hidup di bawah santai, hidup di bawah syukur? Karena kita ingat, Tuhan, aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu.
Orang merendahkan aku, orang mengecewakan aku tak percaya. Allahku turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Wow, haleluya. Nah, saya menyebut meninggikan diri akhirnya sebagai mother of all sin. Orang sombong gampang sekali terpancing, gampang sekali jatuh, gampang sekali terbujuk, gampang sekali terjerat dengan berbagai dosa. Karena itu saya menyebut kesombongan atau meninggikan diri sebagai mother of all sins. Nah, adapun ciri orang-orang yang memiliki sifat hati meninggikan diri, apa sih cirinya? Satu, yang dia senang yaitu mencari pujian dan hormat manusia. Anak Tuhan senangnya berkenan kepada Tuhan. Anak Tuhan senangnya berjalan dalam jalan Tuhan. Anak Tuhan senangnya meninggikan Kristus dalam hidupnya. Tapi orang-orang yang meninggikan diri, orang-orang yang sombong, dia senang mencari pujian dan hormat manusia. Dan kalau manusia nggak puji, manusia nggak hormat, kayaknya stres gitu. Karena itu hari ini pikir, apakah kita mencari hormat manusia, mencari pujian manusia? Atau sebaliknya kita cuma ingin mau berkenan kepada Kristus. Yang setuju sama saya bilang, saya mau berkenan pada Kristus. Yes, katakan saya mau berkenan kepada Kristus. Yes, saya mau berkenan pada Kristus. Walaupun kita diejek, dibully, dihina. Tapi selama kita berjalan pada kebenaran, ada saja berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Yang kedua, ciri orang yang meninggikan diri. Satu, mencari pujian dan hormat manusia. Dua, selalu ingin mendapat perlakuan yang berbeda. Wah, kalau nggak mendapat perlakuan yang berbeda, wah dia nggak nyaman. Karena dia ingin dilebihkan dari orang lain. Kita justru ingin melayani. Karena kita udah dapat terlalu banyak dari Tuhan. Pak, orang mungkin gak memberi hormat bagimu. Orang mungkin gak memperlakukan kau istimewa. Ayat ini bilang, kau duduk di belakang. Gak apa-apa kok. Tapi kalau Tuhan mau mengangkat, untuk ada saja caranya. Gak perlu kita dengan cara, teknik, dan permainan kita untuk ngatur semuanya, gak usah. Pokoknya kita layani Tuhan saja. Kita lakukan saja yang benar. Ada cara Tuhan untuk mengangkat dan menyatakan kemuliaan. Yang ketiga, ciri orang yang memiliki sikap hati senang meninggikan diri. Satu, mencari pujian dan hormat manusia. Dua, selalu ingin mendapat perlakuan yang berbeda. Tiga, selalu menempatkan kepentingan dan keuntungan diri sendiri sebagai yang utama. Yang dia pikirkan yaitu kepentingan diri saya. Dan Alkitab berkata, janganlah kamu mencari kepentingan dirimu sendiri, tapi mari kita cari kepentingan orang lain juga. Artinya hidup ini bukan bagaimana saya untung, saya senang, saya bahagia. Tapi bagaimana lewat saya, orang lain dapat merasakan untung, kebahagiaan, kemenangan, dan berkat yang istimewa. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir, ciri-ciri orang yang memiliki sifat hati meninggikan diri. Saya berdoa supaya di Jumat Agung ini, di saat kematian Kristus ini, Kristus yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi dia mengosongkan diri menjadi hamba, mati di kayu salib. Biarlah kita belajar untuk merendahkan diri. Karena ciri-ciri orang meninggikan diri, satu, mencari pujian dan hormat manusia. Dua, selalu ingin mendapat perlakuan yang berbeda. Tiga, selalu menempatkan kepentingan dan keuntungan diri sendiri sebagai yang utama. Dan yang keempat, yang terakhir, selalu melihat kesalahan dan kejelekan orang. Orang kalau meninggikan diri, selalu dia berusaha mencari kelemahan, kekurangan, kejelekan orang lain. Kalau saudara setiap kali melihat orang, selalu lihat kekurangan. Oh, si ini nggak benar nih, oh si ini nggak beres nih. Jadi saudara lihat apapun kekurangannya. Saudara masuk ibadah, saudara lihat kekurangannya. Saudara dengar puji-pujian, saudara lihat kekurangannya. Saudara dengar musik, kekurangannya. Saudara ngobrol-ngobrol, oh si ini tuh begini. Jadi percakapan saudara selalu tentang kekurangan orang lain. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara. Mungkin kau sudah terlalu sombong. Mungkin engkau terlalu mau meninggikan diri. Yuk, kita merendahkan diri. Tuhan sudah terlalu baik dalam hidup kita. Jumat Agung mengajarkan kepada kita, Yesus sudah mati. Kalau Yesus mau merendahkan diri demi kita, biarlah kita senantiasa merendahkan diri demi namanya dipermuliakan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Kalau hari ini kau berkata, kalau saya mau jujur, saya orang ini gampang sekali tersinggung. Saya seperti kayak ada kesombongan gitu, seperti kayak meninggikan diri gitu. Saya gampang kecewa gitu. Saya gampang lihat orang dalam kekurangan dan kelemahan, tapi hari ini saya dengar firman Tuhan, saya bilang nggak bisa gitu Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, dalam nama Yesus, kami tahu Tuhan gak suka dengan orang sombong. Kami tahu orang-orang yang meninggikan diri akan direndahkan Tuhan. Itu sebabnya hari ini Abah berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, kalau ada di antara kami yang punya sifat hati sombong, yang punya sifat hati meninggikan diri, Tuhan ampuni kami sebelum Tuhan rendahkan kami, Tuhan robah kami. Sehingga kami menyadari hidup kami adalah anugerah. Biarlah kami selalu merendahkan diri. Karena kami tahu Kristus terlalu luar biasa dan mencintai dan memberkati hidup kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang kedua, Alkitab mengajar kepada kita, orang-orang yang merendahkan diri akan selalu bersyukur. Orang-orang yang merendahkan diri akan selalu ngalah.
Orang-orang yang merendahkan diri akan selalu taat dan dengar-dengaran. Orang yang merendahkan diri akan selalu menjalani segala dengan sukacita. Jika itu doamu, engkau berkata, ya Kristus, berikan aku roh rendah hati, sehingga aku bisa menerima suamiku, aku bisa menerima istriku, aku bisa menerima orang di sekitarku. Aku gak mengeluh, gak bersungut untuk apapun, tapi aku banyak bersyukur. Karena sungguh kuasa kebangkitan Kristus memampukan aku melewati semuanya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya doa, Bapa, dalam nama Yesus. Kami mau selalu merendahkan diri, karena kami tahu semua datang dari hidup kami, datang dari Tuhan. Karena itu biarlah sikap, sifat, tindakan, perbuatan, keputusan hidup kami selalu diwarnai dengan segala kerendahan hati. Karena kami sadar semua datangnya dari Tuhan. Kami sadar Kristus yang memberkati kami. Kami sadar kuasa Roh Kudus yang membimbing dan menuntun kami. Sehingga di hari Jumat Agung ini Tuhan arahkan kami untuk selalu sabar, mengalah, berserah, dan merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Bahkan yang berbeban berat yang dalam pergumulan, yang sedang goncang, yang jiwanya sedang tidak stabil. Karena begitu banyak tekanan-tekanan. Karena begitu banyak luka-luka. Karena begitu banyak kepahitan-kepahitan yang sedang kami jalani, baik dalam rumah tangga, dalam ekonomi, dalam keseharian, dalam komunitas, di masa muda. Karena itu hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Pekerjaan kami, keuangan kami semua dipulihkan Tuhan. Sehingga momentum Yesus mati buat kami menjadi momentum kekuatan buat kami untuk melangkah. Bahkan yang menuliskan masalahnya di live chat, di kolom komen, yang juga membawa masalah-masalah dalam doa pribadinya hari ini, hamba doa dalam nama Yesus. Mereka dapat tuntunan, kekuatan, dan anugerah Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Selanjutnya, izinkan saya berdoa buat yang sakit. Karena dengan kematiannya, Yesus Tuhan menyembuhkan segala penyakit kita. Karena kita berkata oleh bilur-bilurnya, kamu yang percaya disembuhkan. Sebagian besar gereja di muka bumi ini sedang mengadakan perjamuan suci. Pastikan nanti sebagai gereja terima perjamuan suci. Dan imani ada mujizat, ada pemulihan, ada kuasa Tuhan yang sempurna. Saudara-saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Kita doa, Bapa, janjimu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya teman tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit. Kami tolak kelemahan tubuh. Kami tolak campur kegelapan. Kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa. Kami perintahkan firman keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Di hari Jumat Agung ini, di hari kuasa kematian kebangkitan Kristus, Tuhan bekerja secara sempurna. Sakit kepala disembuhkan Tuhan. Sakit gangguan pada mata, telinga, hidung, tenggorokan disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Asam lambung sembuh dalam nama Yesus. Kolesterol sembuh dalam nama Yesus. Darah tinggi, darah rendah sembuh dalam nama Yesus. Diabetes sembuh dalam nama Yesus. Asam urat sembuh dalam nama Yesus. Oh, kuasa Tuhan bekerja. Segala alergi sembuh dalam nama Yesus. Gangguan kulit sembuh dalam nama Yesus. Karena Yesus kami tidak berubah dulu kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu luar biasa. Haleluya. Saudara yang sakit, percaya disembuhkan Tuhan, mulai deklarasikan oleh bilur Yesus saya sembuh. Yes, katakan dengan iman oleh bilur Yesus saya sembuh. Katakan dengan iman oleh bilur Yesus saya sembuh. Karena kita berkata sesuai dengan iman menjadi padamu. Jika kita mulai imani kita sembuh, kita berkatakan itu akan terjadi. Bapa, janji-Mu ya dan amin itu kami percaya. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termaterai apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Indonesia makin hari makin baik. Indonesia makin hari makin maju. Rumah tangga kami diberkati. Hari-hari kami penuh mujizat. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya, damai sejahtera Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan bimbing, Tuhan tuntun. Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para polisi, para tentara, Kapolri dan Panglima TNI, Bapak. Jaga para pemimpin dan aparat penegak hukum bangsa kami dan kasih dan kuasa-Mu. Setiap program-program pemerintah yang baik, Tuhan memberkati, Tuhan lancarkan sehingga semua berjalan baik. Peraturan-peraturan pemerintah yang baik, Tuhan juga berkati, lancarkan sehingga semua berjalan dalam kebaikan. Tapi kalau ada program-program pemerintah, ada peraturan-peraturan pemerintah yang hanya menguntungkan sekelompok masyarakat, Tuhan sendiri yang singkirkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa.
Ya, di hari Jumat Agung ini kami merasakan kuasa kematian Kristus dalam damai sejahtera-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa. Berikan kepada para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami hati yang takut akan Tuhan, hikmat surgawi. Sehingga apa saja mereka kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Kalau Tuhan jumpai, di bangsa kami ada kutuk, ada kuasa kegelapan, ada permainan dukun, paranormal. Dengan kuasa darah-Mu Tuhan bertindak dan mematahkannya dalam nama Yesus. Bahkan kalau ada rancangan kerusuhan, ada rancangan kekacauan, ada rancangan domba, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Segala politik kebencian, politik adu domba, politik balas-membalas, Tuhan singkirkan dari bangsa kami. Karena kami tahu Indonesia ada di hatinya Tuhan. Apa saja yang Tuhan mau atas Indonesia pasti jadi. Apa saja yang Tuhan tidak mau atas Indonesia tidak akan jadi. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela dinyatakan kemuliaan-Mu. Dan kami semua yang menerima firman hari ini, biarlah kami disadarkan untuk tidak meninggikan diri, tapi selalu merendahkan diri. Karena Tuhan sudah terlalu baik dalam hidup kami, sehingga kami dengan semangat dapat mentuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil pada setiap makhluk. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap jadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Dan akhirnya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kekasih Kristus, pengamatan hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita akan diberkati. Kita nggak akan turun tapi naik, nggak akan jadi ekor. Dipimpin menjadi kepala, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, urapan, karunia dan buah-buah Roh Kudus terus menyertai hidup kita masing-masing. Mulai saat pagi hari ini, doa pagi, semangat pagi ini, sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Saya berharap kiranya kabar kita selalu baik-baik saja dan terus diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Itu dia tanggapan seorang pendeta Gilbert yang viral baru-baru ini, khususnya terhadap para oknum-oknum yang kerjanya membahas agama kekristenan, bahkan mengotak-atik Alkitab. Padahal mereka bukan beragama Kristen, bahkan pengertian mereka tentang Kristen begitu dangkal. Yang pertama, mereka selalu membahas tentang kekristenan yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, katanya. Yesus itu hanyalah sebagai nabi. Dan jelas, ya kita ketahui bahwa memang ya Isa yang mereka percayai berbeda dengan Yesus yang dipercayai oleh orang-orang Kristen, tentunya yang tertulis dalam Alkitab. Kalau mereka ya dari pihak Muslim, ya mereka itu percaya bahwa Isa itu lahir di kota Jericho dan juga lahir bawah pohon korma. Dan bahkan saudara, kalau kita dalam kekristenan, Yesus itu lahir di kandang domba dan di kota Bethlehem. Nah, ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Dan itu sebabnya seorang pendeta Gilbert mengatakan, khususnya kepada para mualaf, ya seperti Don Ditan yang viral baru-baru ini, dan seperti juga Kainama, ya saya juga sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh pendeta Gilbert, bahwa pengertian mereka tentang kekristenan dan pengertian mereka tentang Alkitab sangat jauh, dan tafsiran yang mereka buat itu begitu sangat melenceng, dan itu tidaklah Alkitabiah. Ya, sepanjang video yang saya lihat, ya tentunya yang dilihat oleh seorang pendeta Gilbert, ya saudara-saudara. Dan itu yang pertama. Yang kedua, mereka selalu mengatakan bahwa Alkitab itu telah dipalsukan. Alkitab kepunyaan Kristen sekarang itu bukan aslinya. Nah, ini selalu dipertanyakan. Dan ini selalu disampaikan mereka untuk menuduh kekristenan Alkitabnya itu palsu, katanya. Nah, kalau Alkitab kekristenan itu palsu, mana aslinya? Coba kasih aslinya. Sehingga orang Kristen bisa memberitahu tentang tuduhan-tuduhan yang mereka tuduh. Dan kalau kita pikir-pikir bahwa Alkitab kekristenan itu sudah ada di abad pertama, sedangkan kitab mereka itu ya ada di abad ke-7, dan itu sangat jauh. Seperti kata Elia Mayron, apa hakmu yang di abad ke-7 ini ya mengomentari ya kitab Kristen yang sudah ada di abad pertama. Dan kitab Kristen ini katakan seperti Yesus itu mati, Yesus itu bangkit, bahkan naik ke surga, itu ada dalam sejarah. Ini berkali-kali disampaikan oleh Bambang Nursena, disampaikan oleh Elia Mayron, ya. Jadi sangat kuat datanya, ya bukan hanya sesuai dengan Alkitab saja, tetapi juga secara pun menuliskan hal demikian. Tetapi menurut saya sebagai orang Kristen, ya cukup Alkitab yang adalah firman Allah yang dapat dipercaya. Ya, saya percaya Yesus itu mati menebus dosa umat manusia, supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan saya percaya dia juga telah bangkit dari kematian, bahkan telah naik ke surga. Kenapa? Karena Alkitab sudah mengatakan demikian. Dan kalau engkau belum percaya dan data itu belum cukup bagimu, maka engkau bisa melihat dan mencari bahwa sejarah-sejarah pun mendukung hal demikian. Nah, teman-teman,
kalau saya lihat memang ya seperti kayak nama Don Titan, sepertinya mereka ini ya sangat-sangat benci terhadap kekristenan, sehingga mereka ya selalu menyerang. Ya, padahal kita ketahui selalu dalam agama mereka bahwa agamamu adalah agamamu dan agamaku adalah agamaku. Jadi mereka lah yang lebih dahulu melakukan hal tersebut. Nah, teman-teman, kita berharap ya uh, Indonesia ini aman, dan kita berharap antar agama yang satu dengan agama yang lain ya tidak dibodoh-bodohi oleh oknum-oknum seperti ini, sehingga uh, baik keadaan bangsa kita Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom, sampai jumpa di video selanjutnya.